Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Coba tengok kanan kirinya, katakan hal yang sama, apa kabarnya saudara? Kalau yang suami istri, jangan-jangan di rumah sambil lewat, apa kabarnya? Saudara mengetahui keadaan dan suasana kehidupan orang-orang di lingkar dekat kita itu penting. Karena kita sedang melakukan firman. Amin. Haleluya. Saudara, kita sudah belajar sebetulnya cukup banyak tentang bagaimana orang percaya harus memiliki sebuah respon yang tepat. Kalau minggu lalu kita belajar, respon dan tanggung jawab kita itu membentuk masa depan kita. Respon seperti apa? Itu haruslah kita arahkan begitu rupa untuk seperti yang Tuhan rencanakan terjadi. Nah, di sini masalahnya banyak kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika keadaan sudah kembali normal, ketika keadaan sudah kembali datar-datar saja, tidak ada krisis, kita akan mulai berespon dengan cara-cara yang keluar dari manusia daging kita yang ada di zona aman itu. Yang seringkali saudara tidak membawa atau mempertahankan kualitas rohani yang sebetulnya sudah jauh lebih baik kita alami pada waktu yang lalu. Ketika masa krisis terjadi. Mari sekarang kita kembali buka dalam Kejadian pasal yang ke-26 dulu, saudara. Hari ini kita akan belajar tentang krisis dan respon orang percaya. Ada krisis yang terjadi akibat kelalaian kita. Ada krisis yang terjadi akibat, saudara, bahkan serangan musuh. Itu yang terjadi dengan kehidupan Ayub. Ayub begitu saleh, tapi Ayub pun mengalami satu pencobaan. Ada krisis yang terjadi karena sebuah ekspektasi yang tinggi, yang besar di depan. Dan yang menarik saudara, semua krisis ini, kalau kita baca di Alkitab, itu mengubahkan manusia kita. Menjadi seorang yang bersungguh-sungguh. Menjadi seorang yang radikal. Menjadi seorang yang mengubah prioritas-prioritasnya yang sebelumnya hanya bernilaikan kepuasan manusia daging kita. Tapi ketika krisis datang, orang-orang ini menjadi sadar, menjadi sensitif dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada dirinya. Masalahnya krisis itu, saudara, adalah faktor luar yang men-trigger atau memunculkan kesadaran dalam diri kita. Nah, yang kita perlu miliki kesadarannya itu. Kalau tidak, Tuhan izinkan krisis lain untuk menyadarkan kita, untuk menginsafkan kita. Dan ini polanya Tuhan dalam mereminder umatnya. Kalau Anda baca kitab Hakim-Hakim, ketika seorang hakim dimunculkan Tuhan, membela umatnya berhasil, contohnya Gideon yang kita kenal. Dimunculkan Tuhan dan umat Tuhan kembali tenang. Karena melalui kepemimpinannya Gideon, seorang pahlawan Tuhan, seluruh umat Tuhan dibebaskan dari tekanan bangsa Midian. Pada tahap di mana umat Tuhan ditekan oleh bangsa Midian, mereka sangat kacau, sangat kekurangan. Mereka bukan tidak bisa menabur. Waktu mereka menabur, tanaman yang mereka tabur sudah mulai memberikan pengharapan. Bangsa Midian datang, menjarah tempat dan lokasi mereka tempat menabur. Dan mereka kehilangan begitu dalam sekali. Maka muncullah Gideon. Tapi ceritanya berbeda ketika masa krisis sudah lewat. Bagaimana dengan masa krisis kesehatan Anda? Bagaimana dengan masa krisis keuangan Anda?
Bagaimana dengan masa krisis hubungan Anda? Apakah itu meninggalkan satu bentukan yang lebih kokoh lagi? Anda harus bergantung kepada Tuhan. Atau ketika krisis lewat, Anda mulai slow respon lagi ke Tuhan. Anda tidak peka lagi dengan Tuhan. Karena semua aman. Nah, disinilah saudara, kita sebagai manusia rohani, kita tidak boleh meninggalkan satu reminder, satu kenangan, satu memori tentang situasi krisis yang memunculkan iman di dalam diri kita. Yang kita perlukan untuk satu tahap berikutnya. Bapak Ibu Saudara, jangan terlalu puas dengan pencapaian-pencapaian. Kita harus tahu, di balik kepuasan tersebut, ada kelengahan-kelengahan yang mulai datang kepada kita. Betul nggak? Iya kan? Kalau udah merasa happy, happy-nya hanya sebatas happy, bukan di dalam Tuhan soalnya, saudara. Dan kita mulai meninggalkan hati yang bergantung kepada Tuhan ini. Nah, kita lihat sekarang di dalam kisah Kejadian pasal 26, ada krisis juga yang terjadi di ayat yang pertama. Saya pakai ini menjadi plot cerita, firman yang saya coba bagikan supaya berkali-kali Anda bisa ingat Kejadian 26 tentang Ishak di Gerar. Kita akan baca ayat yang pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Itu bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar. Ishak mengungsi ke satu tempat di Gerar. Anda perlu menyimak baik-baik. Coba lihat saudara. Dia bukan hanya ke Gerar, tapi dia datang kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Itu poinnya. Lihat ya. Pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini. Tinggallah di negeri ini, kata Tuhan, sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau. Jadi Anda harus lihat di tahapannya. Ya, engkau dan saya disertai Tuhan. Sekalipun berkat-berkat yang kau rindukan belum terjadi. Percaya saudara. Amin. Semua butuh proses. Semua butuh tahapan-tahapan. Bayangkan kalau kita hanya mengejar berkatnya dan kita mengabaikan tuntunan dan penyertaannya yang Tuhan hadirkan lewat orang-orang tertentu. Kita akan meleset dari sepenuhnya yang Tuhan mau kerjakan. Lihat saudara, ayat yang ketiga ini menarik. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, sebagai orang asing, sebagai orang asing. Anda tangkap sesuatu? Rasa nyaman, rasa aman, tidak mungkin dimiliki sepenuhnya oleh orang asing. Ini yang harus terus kita miliki. Di zona manapun, Anda harus ingat, aku nih orang asing, aku nih pendatang. Aku gak boleh terlena, aku gak boleh merasa aman. Hidup ini selalu bergerak. Hidup ini dari Mesir menuju tanah Kanaan. Sampai di gerbang tanah Kanaan Yeriko saja ada peperangan. Sampai di dalam Kanaan saja ada peperangan. Itu sebabnya kalau Anda perhatikan, ayat ini sebetulnya mengandung sebuah pesan yang Roh Kudus sedang tuliskan di dalam kesadaran batin kita. Kenapa kita harus tinggal sebagai orang asing? Anda boleh membeli rumah, bukan masalah itu. Betul ya? Anda boleh nikmati kenyamanan. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah ketika tiba-tiba kita berpikir kita adalah seseorang yang tidak punya musuh. Setan selalu ada dan menunggu. Yesus aja diintai kok. Haleluya.
apalagi kita. Baik, mari lihat saudara. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau sebab kepadamulah dan seterusnya. Dari sini kita tahu Tuhan ingin kita tidak meninggalkan zona kritis kita. Kalau kita meninggalkan zona kritis kita tiba-tiba jadi penguasa. Dan sayangnya bukan di dalam roh, tapi secara daging. Seperti Saul. Daud merasa selalu tidak aman. Rasul Paulus dia berkata, kami ini seperti yang selalu dalam bahaya maut. Tiap-tiap hari. Dia menyadarkan dirinya. Kalau ada blessing, ada berkat, ada kesempatan, ada waktu, ada fasilitas. Itu bukan segala-galanya. Kita nikmati, oke, boleh. Boleh banget. Sangat boleh. Tapi kita tidak boleh melupakan tiba-tiba apa yang merupakan fasilitas ini jadi menguasai diri kita. Ada cerita-cerita kecil, saudara. Dulu namanya jalan kaki kita hobi kan? Karena belum ada Gojek. Betul ya? Betul. Kita bisa setting bangun pagi, berangkat pagi. Karena sadar harus nunggu angkot 2-3 kali. Saya waktu berkantor di Jatiuwung, Tangerang. Bangun paling tidak paling telat 4:30. Karena jam 5.15 harus di pinggir jalan Ciledug itu. Itu artinya apa? Kalau udah 5:30, saya mengalami fase kritis angkot. Udah penuh semua. Puji Tuhan kalau dapat 1 kaki. Iya kan? Tapi sering dengan waktu, saudara, berubah. Iya kan? Gimana dengan kita? Kadang-kadang saudara, belum ada suami. Fighter sekali, pejuang, tangguh. Udah ada suami, sandaranku. Kaulah segalanya. Saudara, itu nggak salah loh. Asal jangan menghilangkan sisi pejuang di dalam diri kita yang memang Tuhan taruh dalam diri kita. Coba, ibu-ibu Batak, bener nggak? Kadang-kadang ya ada perkataan, ada ungkapan. Kalau di budaya Batak, kalau sang suami berangkat duluan seperti papa kami dulu, mama itu bisa berjuang untuk 6 orang anak. Bisa. Tapi kalau sang istri duluan, ya memang itu faktor-faktor tertentu, betul kan? Jadi yang kadang-kadang yang lebih manja, dan itu salah nggak? Nggak salah. Nggak salah. Kalau mama-mama kita cerita, dia gendong cucu sambil nyincang daging B2 itu, melapok itu. Gendong si Jerry sambil nyincang, bikin masakan. Nggak ada masalah. Kalau sekarang, Dad, nggak ada kereta bayi kita, Dad. Nggak ada ayunan otomatis dipijit gitu kan. Baby kita bisa digoyang otomatis. Iya kan? Sekarang harus pakai CCTV kanan, kiri, depan, belakang. Kalau dulu itu yang saya ceritakan. Mama kita sambil pegang golok masakannya itu di dapur, di lapo itu sambil nyincang itu. Nggak ada masalah, sambil cuci piring, sambil ngelayani tamu. Dan saya ingat cerita istri saya. Kalau ada jam 11 malam yang mampir di lapo,
Masih nyanyi, masih mabok-mabok segala macam. Dia getok itu goloknya, saudara. Bukan sedang menyincang sesuatu, tapi kasih kode sama yang lagi ngigo-ngigo mabok itu. Beneran loh. Saya punya mama, satu kali cerita, dia pulang dari pasar jam 9 malam. Ternyata setelah dia jumpa dengan klien-kliennya itu, habis ngutip gitu maksudnya. Dan ditunggu di pintu gerbang rumah oleh penjahat. Pakai pisau, pakai pisau. Pajang, kayak gini pisau. Ini mama saya cerita sama saya. Dia bergelut sama penjahat itu. Dia rebut pisaunya itu. Coba menurut Anda, mungkin dia pikirin, mau makan apa anak gua kalau ini dirampas? Itu makanya saya bilang, ibu-ibu Batak itu nyalinya itu nggak tahu datang dari mana itu. Karena itu bentukan alaminya memang begitu. Iya, dari Danau Toba kali ya Bang ya. Cuman saya contohkan ini karena saya ada di lingkungan itu. Saya dibesarkan di lingkungan itu. Saya lihat sendiri mama saya. Yang saya mau cerita Bapak Ibu Saudara. Itu semuanya membentuk sesuatu yang orang lain tidak punya. Dari sebuah krisis. Dari sebuah krisis. Dari sebuah krisis. Apakah hari ini kita sedang melemah? Mana Bang Alfa? Mau merit. Berdoa Tuhan tolong. Cukupi semuanya. Semua acara pokoknya waduh berjuang. Setelah merit doanya kendor. Apa gitu? Enggak kan? Enggak kan? Iya. Senyumnya Mbak Dwi ini mantap kok meneguhkan. Nah yang saya mau bilang, krisis itu akan berulang lagi nanti ketika akan datang sang anak, sang putra atau putri. Mau sekolah krisis lagi toh? Haleluya. Deg-degan lagi kan? Gimana? Dari mana ku datangkan ini? Krisis lagi saudara. Makanya sebetulnya krisis-krisis itu yang adalah faktor eksternal, itu memberi pesan. Daya juang di dalam diri kita itu sering tertidur, sering terbenam, terlalu dalam, sampai setan justru melemparkan rasa aman yang palsu. Dan ketika itu tanpa kita sadari, kita sedang bersetuju dengan rasa aman yang palsu itu. Kita meninggalkan zona krisis itu. Dan kita terbelenggu dengan perasaan daging kita. Ishak mengalami masa krisis ketika kelaparan terjadi. Tapi mari lihat saudara, apa yang dia lakukan adalah menunjukkan kesadaran rohani pentingnya terus bergantung kepada Tuhan. Ayat yang pertama Kejadian 26 ini, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama. Jadi sepertinya ketika Ishak mengalami memori bagaimana dia menanggulangi krisis itu dimunculkan lagi dengan kuat. Lihat saudara, Tuhan sedang menggerakkan dia ke Gerar. Anda harus paham nih. Krisis itu Tuhan pakai untuk menggerakkan dia ke Gerar. Dan di sana Tuhan memberi satu kesadaran. Tinggallah di negeri ini sebagai orang. Tapi kalau Anda baca kalimat selanjutnya, coba lihat ayat 3. Saya waktu baca ayat ini menarik gitu loh.
Coba saya terangkan kenapa saya tertarik sekali. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku dan memberkati engkau. Terus, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan. Oh, betul nggak? Sebab kepadamu Ishak. Dan kepada keturunanmu. Tapi kok kenapa Tuhan bilang tinggallah sebagai orang asing? Ini yang Tuhan mau bilang, jangan tinggalkan zona krisismu. Kau harus miliki di dalam hati itu. Supaya engkau belajar bergantung dalam setiap pencapaian. Dalam setiap keberhasilan. Dalam setiap masalah. Bergantung kepada Tuhan. Mari kita lihat saudara seorang raja yang terkenal. Yang namanya Asa. Ini sebuah pesan yang akan menyadarkan kita. Betapa ketika kita meninggalkan satu zona kritis dari hati kita. Kita tidak lagi jadi orang asing. Kita akan mulai mudah terlena. Saudara, 2 Tarik pasal yang ke-16. Ayat yang pertama. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa Raja Israel hendak berperang melawan Yehuda. Padahal bersaudara mereka. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa Raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimnya kepada Ben-Hadad Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan. Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah batalkan perjanjianmu dengan Baesa Raja Israel. Karena mereka lagi konflik. Karena mereka lagi berperang. Kenapa Asa keluarkan emas? Karena dia memang punya. Dan siapa mau menentang raja? Tapi masalahnya di pandangan Tuhan. Itu tidak seperti itu harusnya. Mari lihat saudara. Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel. Jadi Ben-Hadad jadi sekutunya Asa. Saya ajak kita lompat. Ayat 6-nya. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama yang sudah ditinggalkan Baesa itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mispa. Sekarang lihat ayat 7-nya. Tolong salah seorang baca. Ya. Melihat itu kepada Asa Raja Yehuda katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram. Karena engkau bersandar kepada Raja Aram. Dan tidak bersandar kepada Tuhan dan Allahmu. Tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu. Kelihatannya pesannya sederhana sekali. Familiar, aku sering dengar ya. Bersandar kepada Tuhan. Makanya gini saudara, yang familiar itu seringkali akhirnya hanya menciptakan sesuatu pesan di otak kita, aku tahu. Prakteknya seringkali hilang. Kalau Anda krisis, doa itu menjadi segala-galanya. Mencari Tuhan, mencari suara Tuhan, bahkan mungkin puasa. Tapi ketika krisis lewat, hati kita mulai merekam itu sebagai sesuatu yang aku sudah lewati, aku bisa. Lanjut coba sedikit lagi. Oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Jadi hamba Tuhan yang namanya Hanani ini, pelihat ini, diutus Tuhan untuk menyampaikan sebuah pesan yang mereminder lagi. Ayat 8 saya baca ya, perhatikan. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun apa? Tuhan telah baca sama-sama. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Kekasih-kekasih Tuhan. Dalam setiap proyek,
dalam setiap pergumulan, dalam setiap case, dalam setiap lobang yang sedang di mana engkau ada. Bersandar kepada Tuhan. Bahkan dalam setiap panggung di mana engkau sepertinya sudah begitu terhormat, bersandar kepada Tuhan. Pertanyaannya hari ini adalah, apa yang membuat engkau merasa terlalu nyaman? Kami cerita-cerita ya, suami istri. Kadang kan dalam bercandaan istri saya suka bilang begini, Papa sih gak mau temenin saya jalan pagi. Terus saya bilang gini, lantas kalau aku gak ada, gimana lah kisahnya? Tanpa kita sadari, orang yang kita kasihi itu menaruhkan sandaran kepada kita. Terus saya bilang begini, kita harus mulai dari diri kita. Saya ada atau tidak ada, mulai olahraga di rumah. Move-nya harus dari diri kita. Jangan bilang gak ada ini, gak ada itu, gak ada ini, gak ada itu, gak ada ini. Kenapa? Karena faktor luar itu seringkali justru mengikuti kita. Yesus berkata dalam krisis perahu Simon Petrus yang telah sepanjang malam mencari ikan gak ada, tebarkan jalan. Maka ikan yang sepanjang malam dicari gak ketemu, itu mendatangi jalanya Simon Petrus. Saudara, apa yang membuat engkau keluar dari tadi kesadaran, krisis yang harus kau pegang terus? Itu menjadi reminder, menjadi alarm. Aku harus terus ke gunung Tuhan. Aku harus terus ke ruang doa. Aku harus mencari Tuhan sungguh-sungguh. Lihat saudara. Ini ayat 9. Saya berdoa, siapapun kita mendengar firman yang sederhana ini, Anda dikuatkan. Tuhan gak pernah berubah. Tapi boleh jujur gak? Anda yang berubah. Boleh jujur enggak? Kesungguhan hati kita yang berubah. Boleh jujur enggak? Komitmen kita yang berubah. Boleh jujur enggak? Daya juang kita yang kadang-kadang berubah. Saya tuh ngomong gini jadi di reminder Tuhan. Saya di Tanah Kusir itu dari zamannya saya doa keliling itu di rel kereta api malam. Pulang dari persekutuan doa dari rumah mama mertua. Sengaja ke Cipulir itu jalan kaki lewat rel kereta api. Sampai doa, sengaja jalan kaki lewat jalan ke sekolah itu. Balik ke Cipulir. Sambil berdoa. Kalau saya ditanya hari ini, apakah abang masih doa keliling? Jujur, saya sedang bertobat. Oh, kalau zamannya proses Tuhan. Uang tuh terlalu terbatas karena masih pelajar. Gimana ya Tuhan? Ini aku pakai buat ongkos atau buat persembahan? Di hati ini ngomong buat persembahan dong. Ya udah jalan lebih berangkat lebih cepat, jalan kaki saudara ke tempat ibadah. Supaya ongkos yang 500 atau 1000 perak itu jadi kolekte. Tapi sekarang, itu sebabnya begini saudara. Itu harus kita munculkan. Supaya hari ini, kita bergerak dari kesempatan itu seperti Daud mengalahkan singa dan beruang. Makanya dia punya kesan yang kuat, penyertaan Tuhan selalu ada. Goliat bukan halangan, bukan sama sekali. Tapi lihat Raja Saul yang sudah nyaman. Dengan semua tentara yang menjaganya. Tapi Saul tidak berbuat apa-apa untuk mengalahkan Goliat. Daud, di mana dia dilatih? Di padang penggembalaan untuk mengalahkan singa dan beruang. Yang saya mau katakan, ketika pengalaman krisis dan kritis itu, Daud terus rekam.
Dan itu tentang kehadiran Tuhan, tentang daya juang, tentang komitmen. Itu yang membuat Daud memasuki jenjang yang lebih tinggi lagi. Memasuki panggung yang lebih tinggi lagi. Dan dia tetap berpaut kepada Tuhan. Beda dengan Asa. Mari kita lihat. Karena ayat 9-nya, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk apa? Melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang... Kapan kita bersungguh hati? Ketika krisis datang. Kapan kita bersungguh hati? Ketika dari kekuatan kita tidak ada. Nggak mampu, nggak bisa lagi. Dari mana Tuhan? Dan kita doa, nyembah. Ini yang Tuhan rindukan, saudara. Ini yang Tuhan cari dari setiap pendoa, dari setiap pemuji penyembah. Buat kami, pelayanan itu bisa jadi zona nyaman, zona aman, yang menjadi kuburan. Masalahnya, saudara, puja-puji orang, itu bisa melumpuhkan loh kepekaan hati kami untuk mencari Tuhan. Karena bicara, harusnya, mengajar, harusnya, itu bukan sebatas dari pengetahuan. Tapi dari hatinya Tuhan buat umat. Saya mau mundur sedikit supaya Anda tahu tentang Raja Asa ini. Kita mundur, saudara, ke pasal 14. Supaya Anda tahu Asa ini bukan seorang yang fasik sebagai raja. Asa ini seorang yang baik. Tapi sayangnya musim berubah, kenyamanan datang. Asa meninggalkan pengalaman-pengalamannya berjuang bersama dengan Tuhan. Ayat 2 tarik pasal 14 akan baca dengan cepat. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan. Anda bisa baca terus tuh ya. Luar biasa sekali. Ayat 6-nya dampaknya adalah karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya, karena Asa menyingkirkan semua mesbah-mesbah, penyembahan berhala dan lain-lainnya. Dan Asa membangun kota-kota. Asa membangun, lihat saudara ayat 6-nya. Karena negeri itu aman. Jadi keamanan-keamanan yang lahiriah itu, kalau kita tidak waspadai, bisa mencuri hati kita. Haleluya. Lihat dikatakan, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Bahkan ayat 7-nya dan seterusnya. Kalau kita baca, indah sekali. Indah sekali. Nah, ketika keadaan aman itu terjadi, ada tantangan, ada krisis lagi. Ayat 9. Zerah, orang Ethiopia itu, maju berperang melawan mereka dengan tentara. Sebanyak muncul gak sih nolnya, ada 6 di kepala kita? Ini yang maksud saya nyambung gak? 1 juta itu banyak loh. Banyak. Sekarang dibandingkan hanya 300.000. Coba lihat ayat 8-nya. Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000. Dari sini, kalau kita lihat ayat 11, saya akan dengan cepat dan kita akan berdoa, saudara. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan. Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Bapak Ibu, kalau kita sudah sadar kita lemah, jangan tidak mencari Tuhan. Kalau kita sadar kita sudah terpuruk, jangan tinggalkan mesbah Tuhan. Jangan tinggalkan orang-orang yang mengajak Anda terus mencari Tuhan. Jangan saudara, jangan. Tipuan yang paling mematikan adalah justru ketika kita prajurit sudah tinggal di zona nyaman. Maka segera musuh menaklukkan kita dengan mudah. Ayat ini berkata,
Asa berseru, tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar. Dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlah ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk. Jadi Asa memposisikan masalahnya itu menjadi masalah Tuhan. Ini orang yang tahu Tuhan itu sekutunya. Kebutuhanmu itu kebutuhan Tuhan. Ini orang yang tahu keadaanmu itu keadaan Tuhan karena dia bersama denganmu. Ayat 12 kita baca sama-sama. 2, 3. Dan di hadapan Asa dan orang-orang. Saudara ayat 13-nya jangan menit. Kita baca terus. Lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas. Sehingga tidak ada yang karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda. Dari sini kan senang tuh bacanya. Memperoleh jalan yang besar. Makanya di setiap krisis. Itu sebuah calling. Sebuah alarm. Sebuah panggilan. Dan ketika kau memasuki peperangan itu bersama dengan Tuhan, kau akan melihat jalan besar. Itu artinya apa? Seperti Daud. Ketika mengalahkan Goliat bersama dengan Tuhan, Daud naik posisi, naik jabatan. Daud masuk ke istana dalam posisi yang lebih tinggi lagi. Saudara, jangan tinggalkan zona krisismu. Rekam di hati. Rekam di hati. Aku pernah mau meninggal. Karena sakit. Aku gak boleh lalai. Itu orang yang insaf. Aku pernah hancur-hancuran masalah keuangan. Aku gak boleh sepelekan masalah keuangan. Aku pernah babak belur masalah hubungan. Aku harus hati-hati, serius. Halo? Di mana area krisis yang pernah kau lewati? Jangan tinggalkan itu. Rekam di hati baik-baik untuk kita bersandar kepada Tuhan. Kalau tidak, saudara, hidupmu akan sia-sia. Lihat cerita Asa. Sudah hebat, sudah bagus, tapi endingnya tidak sebagus permulaannya. Saya berdoa, kita makin menyadari. Ketika Ishak menabur di Gerar. Gerar itu adalah zona krisis, zona tidak nyaman, tinggal sebagai orang asing. Gerar itu bukan tanah milik, bukan tanah milik, bukan tanah milik, bukan tanah milik. Gerar itu, kalau boleh saya terjemahkan, tanah tumpangan, tapi itu yang membuat Ishak sukses. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah bilang begini, aku boleh tidur kapan saja, jelas Anda adalah raja atas Tuhan Anda. Dan itu yang membuat kita tidak sukses. Tapi kalau Anda berkata, aku gak boleh tidur nih, jam 10 nih, tanggung jawabku, jam 10 malam mau selesai, tanggung jawabku belum selesai. Di situ Anda mendapat reward. Tapi bukan main. Waktu Anda menyelesaikan bagian kita. Dalam hati yang asalnya gini, orang udah pada enak, orangnya udah pada nyaman. Tapi Anda masih berjuang. Saya mau beritahu, kuatkan. Karena saudara, tidak pernah Tuhan tidak mengupah orang yang melakukan respon dan tanggung jawabnya. Pertanyaannya buat kita pada pagi hari ini. Dengan apa kita mengisi waktu dan kesempatan yang Allah berikan? Ketika krisis itu Tuhan izinkan. Apakah dengan bersungut-sungut? Dengan menangis? Atau mencari Tuhan sungguh-sungguh? Tuhan berkata tinggallah sebagai orang asing. Sebagai poin penutup. Mari lihat Markus pasal 9 ayat 24. Markus 9 ayat 24.
Ada seorang bapak yang membawa anaknya kepada murid-murid Yesus dan untuk meminta pertolongan dan doa karena roh jahat yang merasuk anak itu. Dan ayat 18 Markus pasal 9. Dan setiap kali roh itu menyerang dia atau anak itu, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa dan giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu, ini kata Bapak ini, supaya mereka mengusir roh itu tetapi mereka tidak dapat. Saudara, ini krisis. Ini krisis. Kita sekarang lihat, saudara. Ini sepertinya cuma sakit ayan. Tapi kalau Anda lihat ayat 22 baca. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air. Jelas. Ini bukan sakit ayan yang biasa. Ini roh maut sedang memakai cara-cara ini untuk menghancurkan keluarga ini. Tapi sang bapak yang berjuang untuk anaknya. Dia nggak berhenti ketika murid-murid Yesus nggak bisa memberikan solusi. Banyak orang tuh begitu maksudnya. Di tahap pertama berhenti. Udah deh, memang gak bisa, memang gak mungkin. Gak mau lagi berjuang sungguh-sungguh. Sekarang kita lihat. Ayat 23 dan 24 saya baca. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera. Ayah ini merespon. Segera. Bapak ini merespon berkata begini. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya nih. Dan Yesus menghardik roh jahat itu ayat 25 dan menyembuhkan anak yang kerasukan ini. Bapak Ibu Saudara, bagaimana masa depan yang kita sedang bidik, yang sedang kita rindukan? Apakah kita nanti dengan berpangku tangan atau kita kejar di dalam doa, bekerja, berupaya, bersandar kepada Tuhan. Saudara, sang bapak ini sadar. Sekalipun sepertinya roh jahat ini lebih kuat daripada kuasa Tuhan, masih ada harapan. Kalau murid belum bisa menyelesaikan masalah ini, ada sang guru. Kalau aku belum menemukan jalan keluar, ada orang yang bisa membimbing dan menuntun aku kepada jalan keluar. Pertanyaannya, ketika semua keadaan, semua pressure, semua masalah itu lewat, apakah kita kemudian mulai meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan? Mari kita bangkit berdiri. Saya berdoa, hari ini kita mau merespon setiap krisis dalam hidup kita sebagai orang percaya, itu dengan sikap yang tepat. Seperti bagaimana Ishak menunjukkan sikapnya.